Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning, Miss. Okay, how are you today? I am fine. Okay, alhamdulillah. Who is absent today? Who is absent today? Ini mana? Nggak ada yang jawab. Berarti, Gak ada, Miss. oke, berarti berangkat semua ya. Okay, before we start our lesson, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Ready. Oke, siap semua ya untuk belajar hari ini. Oke, today we will learn about construct. Do you know construct? Ada yang tahu construct enggak? Construct itu adalah aplikasi untuk membuat game, ya. Nah, nanti dengan menggunakan aplikasi Construct 3 ini, kita akan membuat game, yaitu game Flappy Bird. Ya, pertama, izinkan Miss untuk bagikan layar terlebih dahulu ya. Oke. Sudah terlihat di layar? Sudah, Miss. Ya, oke. Kita akan belajar Construct 3 untuk membuat Flappy Bird game, ya. Ya, look at the following games. Ya, semuanya silahkan perhatikan game berikut. Silakan dilihat dengan baik. Oke. Nah. Oke, from the video, how do the game rules are played? Coba, please give your opinion. Mungkin salah satu ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Silakan. Aku, Miss. Ya. Itu gamenya itu, mainnya itu kayak burungnya tuh loncat-loncat. Nah, nanti kalau misalnya dia kena tiangnya, dia bakal kalah. Tapi kalau dia bisa ngelewatin, skornya bakal nambah. Oke. Oke, give applause dulu ini. Siapa tadi yang menjawab ya? Mbak Zakia ya? Ya, Miss. Oke, terima kasih Mbak Zakia. Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Oh, belum ada. Ya, tidak masalah. Kita cek dulu ya. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Zakia tadi, dari game yang ini ya, itu dimainkan dengan cara burungnya harus melewati rintangan ya, lewat tengah-tengahnya. Kalau dia berhasil lewat, maka skornya bertambah. Kalau dia menabrak, maka dia akan jatuh ya, dan akan selesai gamenya. Oke, terima kasih ya. Nah, apa saja sih step to make a game Flappy Bird? Ya, yang pertama kita siapkan dulu semua asetnya. Ada yang tahu dari game yang dicontohkan tadi, asetnya apa saja? Ada yang tahu? Silakan. Asetnya ada burung, tiang. Oke. Oke, terima kasih. Benar sekali. Ada burung, ada tiang, seperti itu ya. Nah, kita harus siapkan dulu semuanya.
Bisa kalian menggambar sendiri pakai Corel, bisa atau pakai Canva, atau kalian hanya mengambil dari internet saja ya. Nah, terus yang kedua, design visual and asset placement appropriately. Nah, jadi kamu harus menempatkan tuh letak-letaknya dengan sebaik mungkin ya. The third is think about the algorithm or coding that will be used to run the game. Jadi habis itu kita akan memberikan codingannya agar game tadi bisa berjalan. Oke? Yang selanjutnya kita menggunakan aplikasi Construct 3. Oke, nah seperti ini. Open the Construct 3 application ya, then klik new project. Oke, kita akan bersama-sama mencoba membuat game yang tadi sudah Miss contohkan di depan. Oke, izin untuk mengganti layarnya terlebih dahulu. Ya, kita akan belajar bersama membuat construct game. Membuat game melalui aplikasi Construct. Sudah bisa dilihat di layar? Sudah. Tapi karena ini kan buatan Miss Aya kemarin, kita akan buat dari awal. Ya, kita akan buat dari awal. Ini akan kita keluarkan dulu saja. Misalnya kembali share screen ya. Sudah terlihat di layar? Nah, ini ya. Ini adalah tampilan awal dari Construct 3-nya. Maka kita klik new. Ini ya, di sini ada new. Kita akan klik new terlebih dahulu. Kita beri nama. Project-nya adalah Flappy Bird Game. Ini. Setelah itu kita create. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa mengecilkan layar ini agar kerja kita terlihat semua. Kalau kurang besar kita besarkan kembali. Nah, misalnya seperti ini. Kita akan lihat di sini. Nah, kalau terlalu besar, ukurannya kita kecilkan di ukuran 1920 kali 1080. Kalian tidak perlu mencoba terlebih dahulu ya, cukup dilihat dulu. Nanti setelah Miss selesai menjelaskan, baru kalian akan bersama-sama Miss Aya bimbing untuk membuat dan membuka Construct 3-nya. Sekarang yang perlu kalian ikuti adalah kalian memperhatikan terlebih dahulu, kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Begitu ya? Oke, yang pertama tadi dalam game ini putih atau ada gambarnya ya di belakang sini ya? Ada gambarnya. Oke, ada gambarnya. Cara untuk menampilkan gambar di sini ya, itu kita klik kanan, terus ada insert new object. Setelah itu kita pilih yang sprite ya. Dilihat ya, bisa dilihat sprite, klik, terus kita insert. Nah, kita klik ya, setelah muncul tanda plus ini kita klik. Di sini kita ambil dari folder yang sudah kita simpan gambarnya. Nah, ini beberapa ada gambar-gambar, maka kita pilih background. Nah, ini sudah Miss Aya dapatkan dari internet terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita close. Nah, ini bisa kita besarkan ya, sesuai dengan layar kerja kita. Oke, kita besarkan sesuai dengan layar kerja kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Oke, sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Tadi asetnya apa? Selain sudah diberi background, tadi asetnya apa? Masih mute kak itu?
burung ya. Oke. Nah, kita tambahkan dengan cara klik kanan lagi. Nah, insert new object. Nanti sama yang tadi kita pilih apa tadi? Sprite. Ya, oke. Setelah itu, setelah muncul tanda plus, kita klik ini, terus kita kembali pilih di folder. Nah, ini saya sudah menyimpan bentuk burung yang sudah dihilangkan backgroundnya. Kita klik, terus klik open. Sudah muncul. Untuk membuat area ini pas di ukuran burungnya, maka kita pilih crop ini. Nah, agar areanya itu tepat. Terus kita close kembali. Nah, sudah kelihatan burungnya muncul di situ? Sudah kelihatan belum burungnya di situ? Halo? Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi burungnya geraknya gimana? Burungnya? Lompat-lompat. Ya, naik turun ya. Maka kita akan memberikan codingannya agar burung ini bekerja. Tapi sebelum itu, kita klik pada bagian burung, kita berikan behavior. Nih, di sebelah kiri ada behavior ya. Behavior itu untuk apa? Behavior ini untuk memberikan perilaku pada burungnya. Tadi burungnya kan harus terbang. Nanti kalau menabrak, tadi dia akan jatuh. Berarti dia yang pertama adalah solid. Solid itu dia mempunyai sifat tidak tembus ya. Jadi kalau nabrak ya dia akan jatuh. Itu solid. Kita pilih solid. Setelah itu kita tambahkan lagi add new behavior. Ya, add new behavior kita tambahkan. Dia tadi kan bisa nanti akan ini bergerak. Nah, bergerak itu dipilih di sini platform. Oke. Udah jelas sampai sini ya. Ada 2 behavior yang kita berikan. Setelah itu kita keluar saja, di close saja. Nah, pada behavior, lihat di sini ada solid. Ya, di sini ada solid dan ada platform. Yang solid sudah enable, yang platform di bagian double jump kita klik ya, di bagian double jump kita klik. Nah, kalau sudah kita baru memberikan di event sheet untuk codingannya. Masih kosongan ini, terus kita add event. Ya, add event, kita pilih yang sistem. Next. Oh, maaf. Ada satu hal yang kurang. Karena tadi di laptop Miss itu tidak pakai mouse, ya. Jadi dia pakainya adalah pad di sini, touch ya. Kita kalau menyentuh di bagian touchpad ini dia akan bergerak, maka di bagian object types kelihatan nggak di kanan ini ada tulisan object types. Kita klik kanan ya teman-teman, terus kita add new object types. Nah, kita pilih yang bagian touch screen atau touch. Nanti teman-teman apabila ingin menjalankannya menggunakan mouse, maka dipilih mouse. Kalau pengen menggunakan keyboard, maka pilih keyboard. Nah, karena ini touch, kita pilih touch screen. Sudah muncul di sini, terus baru kita di bagian event sheet ya. Event sheet ini adalah tempat untuk memberikan codingannya. Event sheet, klik, nah kita pilih touch, terus next. Nah, apa tadi? Perintahnya apa berarti? Kan jika tadi sudah diaktifkan, maka kita bisa ya menyentuh touch start ini di bagian manapun yang ada di keypad ini. Nah, kita klik-klik gitu nanti dia akan memulai. Nah, maka kita pilih yang on any touch start ya. Oke, kita pilih. Nah, setelah itu di bagian action-nya. Tadi yang mau digerakkan apanya? Burung ya. Maka kita klik burungnya, sprite-nya. Terus kita next. Burungnya tadi bergeraknya gimana? Nah, di sini pilih yang platform ya, sesuai dengan behavior tadi. Karena dia bergeraknya naik turun, kita pilih yang
set vektor Y. Kenapa Y? Karena Y itu menunjukkan gerak naik turunnya, ketinggiannya, Y-nya itu. Ya. Next, kita atur. Karena naik turunnya itu agar fleksibel, ya, kita di angka sekitar 500. Nanti kalau teman-teman mau mencoba 400, 600 juga boleh. Nah, seperti ini. Oke, kita akan cek dulu. Cek dengan cara ini, previous layout. Ya, kita akan cek dengan previous layout. Coba. Nah, ini jangan sampai dilepaskan touchscreen-nya. Kalau dilepaskan maka burungnya akan jatuh ke bawah. Ya, ulangi. Saat di play, nah ini kita harus mempertahankan dia. Kita harus ngeklik ini. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas semuanya? Nih. Oke. Lanjut ya. Boleh kalian sambil membuka aplikasi Construct-nya. Tapi misalnya mau melanjutkan dulu penjelasannya sekaligus yang bagian tiangnya. Ya. Kita kembali ke layout 1. Nah, di sini. Tadi kita butuh apa selain aset burung tadi? Tiang. Oke, kita bisa buat di sini. Klik kanan lagi, insert new object. Nah, kembali kita buat sprite. Klik sprite-nya, terus klik insert. Nah, ini. Setelah muncul tanda plus, kita klik lagi. Nah, di sini. Tiangnya boleh ngambil, boleh kita gambar sendiri. Ini Miss Aya mau contohkan yang gambar sendiri ya. Oke. Kita gambar sendiri. Ini nanti warna dan lain sebagainya bisa dipilih dari sini. Langsung kita klikkan di sini, tarik segini ya contohnya. Nah, ini kan kotakannya melebihi nih. Nah, biar jadi pas pada hijau-hijaunya maka kita klik crop. Ya, nah ini udah sama. Oke. Kita letakkan apa namanya? Oh, ini. Nanti ya, kita akan meletakkan apa? Titik pusatnya di mana nanti saja. Ini ya, teman-teman ya. Nah, seandainya ini di bagian sini kita menghendaki lebih panjang, maka kita panjangkan. Nah, kita cek dulu. Ini. Terus selanjutnya kita akan nanti memberikan codingannya. Ya. Nah, tadi tiangnya ada berapa tiangnya? Oke, berarti nanti yang satunya kita gambar lagi, maka caranya sama. Insert new object, terus sprite, ini, ya. Kita klik, terus kita gambar kembali. Jangan lupa diklik crop biar gambarnya sesuai. Nah, jadi tiangnya bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Apakah kita perlu menggambar tiang sebanyak tadi? Kita perlu nggak menggambar tiang yang banyak banget tadi? Perlu nggak kira-kira? Kita cek. Kalau kita membuat tiang banyak banget, nanti kita akan kerepotan teman-teman. Ya, oleh karena itu kita cukup membuat tiangnya 2 saja atas bawah. Nanti tiang-tiang selanjutnya akan kita gunakan apa? Kira-kira biar muncul lagi. Muncul lagi. Itu namanya apa? Create object ya. Karena ini pertemuannya nanti tidak cukup waktunya. Jadi ini silahkan nanti akan Miss Aya berikan ini ya. Kalian latihan di rumah bagaimana membuat tiang ini, 2 tiang ini agar bisa bergerak. Ini kalau pada umumnya pergerakannya itu ke kanan. Nah, agar dia nanti pergerakannya ke kiri, baik tiang ini maupun tiang yang bawah, itu kita ganti di angle-nya menjadi 180. Biar apa tadi? Biar geraknya ke kiri. Karena kalau pada umumnya
Kalau angle-nya tetap 0, maka pergerakannya akan ke kanan ke sana. Ya. Nah, kalau burungnya di sini pergerakannya tiangnya ke sana, maka tidak akan bisa dilalui oleh burungnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tiangnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, atau kalian bisa mencoba dulu ya, bisa nyari-nyari di YouTube atau internet bagaimana tiang ini agar bisa bergerak ke kiri dan nanti bisa muncul tiang-tiang baru setelah ini. Ya. Nah, silakan kalian coba dulu. Yang pertama tadi mencoba backgroundnya. Setelah itu kalian coba tempatkan burungnya juga dan kalian terapkan event sheet-nya di sini untuk burungnya. Oke, karena waktunya sudah habis. Kalian ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak, Miss. Oke, sudah cukup ya, nanti dicoba. Ya. Gimana belajar hari ini? Seru. Ya. Apa yang seru, yang bagian mana? Bikin gamenya itu. Bikin burung. Oke, ya. Nanti berarti pelajaran yang seru tadi silakan kalian coba di rumah, dilanjutkan kembali ya. Kita bisa melihat tadi kita membuat game Flappy Bird ya. Dimana tadi burungnya bisa melompat-lompat. Oke. Dan nanti akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.